Hi everybody, welcome back to TOEFL ITP Preparation Series, and this is episode 5. Selamat datang kembali, selamat datang di seri persiapan TOEFL ITP, dan ini episode 5. For your information, mulai dari episode 5 ini kita bergeser, tidak di structure questions lagi, tetapi lebih kepada written expression questions. Oleh karena itu, skills-skills yang akan dibahas pun pendekatannya berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya, episode 1 sampai episode 4. Akan seperti apa itu? Mari kita mulai. Baik, sebagaimana tadi saya katakan di pembukaan, kita sudah bergeser pada the written expression questions. Jadi question 16 through 40 in the structure and written expression section of the TOEFL, examine your knowledge of the correct way to express yourself in English writing. Nah, ini. Anda akan diteskan tentang cara yang benar mengekspresikan diri sendiri dalam Inggris tertulis. Dari format pun soalnya berbeda, tidak seperti di structure questions di mana bentuknya adalah multiple choice yang sangat generik. Ada satu stem, ada bagian yang dihilangkan, ada 4 pilihan jawaban di mana Anda diminta memilih untuk yang mana yang melengkapi kalimat dengan benar. Nah, sementara di sini, each question in this section consists of one sentence in which 4 words or groups of words have been underlined. Soalnya seperti ini. Pada setiap pertanyaan akan ada 4 kata atau 4 kelompok kata yang digarisbawahi. And you must choose the letter of the word or groups of words that is not correct. Jadi Anda diminta untuk memilih dari 4 kata atau 4 kelompok kata itu justru yang mana yang tidak benar. So for example like this, the final delivery of the day is the importantest. If you look at the underlined words in this example, you should notice immediately that importantest is not correct. Jadi kalau kita baca atau kita fokus saja pada kata-kata yang digarisbawahi, kita langsung bisa menentukan bahwa tidak ada yang namanya importantest itu. Adanya the most important. Ada aturannya jadinya ya. Oke. Atau misalnya kalau seandainya memang keempat-empat kata secara individu benar, seperti contoh nomor 2 ini, the books that I read was interesting. That benar, read benar, was benar, interesting benar. Secara individu mereka benar. Tetapi ketika kita sudah letakkan di dalam konteks, ya, the books ini jamak plural. Sementara that I read itu adalah adjective clause. Oke, sebentar, biar jelas coba saya hapus dulu lingkaran-lingkaran yang tadi sudah saya berikan. Oke. Jadi the books itu adalah subjeknya. Sementara that I read itu adalah adjective clause yang menerangkan the books. Nah, kalau kita lihat was di sini sebagai verb itu tidak cocok dengan books yang jamak. Oleh karena itu yang salah adalah C. The books tidak digarisbawahi ya, oleh karena itu pasti benar begitu. Nah, ini yang berbeda pada written expression questions, dan ini juga perlu dengan baik dipahami karena dari 15 soal pertama mencari yang benar, kemudian 25 soal berikutnya itu adalah mencari yang salah. Jadi ada
transformation atau shift dari mencari yang benar dan mencari yang salah. Oleh karena jadi agak berbeda, harus diakui agak berbeda. Untuk yang tidak pernah menghadapi sebelumnya mungkin akan menjadi membingungkan. Kok yang dicari yang salah sih, jawabannya kok justru yang salah sih, dan kemudian tidak diminta untuk membenarkan. But that's the structure and written expression questions, especially for the written expression questions. And remember, dari 40 soal section 2 itu justru structure questions-nya hanya 15 items, sementara written expression ini 25 items. Format written expression seperti ini itu menjadi format yang sangat spesifik TOEFL, karena tidak ada lagi tes yang lain yang mengeteskan seperti ini, mencari yang salah, dan menjadi sangat populer punyanya TOEFL ITP, begitu ya. Oke, mari sekarang setelah saya kenalkan apa perbedaan the written expression question sama the structure questions, kita sekarang akan masuk ke skills-skills yang ada di written expression questions ini. Baik, kalau kalian semua ingat, keempat topik besar yang kita bahas di episode 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan bagian dari structure questions itu selalu mulai dengan sentences with. Nah, mulai dari episode 5 ketika kita sudah beralih ke written expression questions, semua topik besarnya akan dimulai dengan problems with. Ya, kita akan diberikan pengetahuan yang digunakan nantinya untuk mengidentifikasi sesuatu yang salah, problem-problem yang biasanya muncul. Nah, topik besar pertamanya adalah problems with subject-verb agreement. Apa itu subject-verb agreement? Di sini dikatakan subject-verb agreement is simple. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. If the subject of the sentence is plural, then the verb must be plural. Apa itu maksudnya? Misalnya, the book is. Kalau the books are atau were kalau memang dia simple past ya, atau was ya kalau dia simple past gitu. Kemudian ini ada lagi, an s on a verb usually indicates the verb is singular. Itu pada misalnya John goes, John studies. Justru kata kerja yang berakhir dengan s ini menyatakan subjeknya adalah singular. While an s on a noun usually indicates the noun is plural. Ini tadi, books. Pada benda, kalau berakhiran dengan s justru plural. Tetapi pada kata kerja berakhiran s justru singular. Nah, ini yang suka ketukar-tukar dan harus menjadi perhatian. Do not forget irregular plurals of nouns such as women, children, people, dan seterusnya. Oke, di sini ada kalimat the boy walks to school sama the boy walk to school. Karena boy-nya singular, maka kata kerjanya pakai s dalam present simple ya. Kalau the boy-nya jamak, boys, makanya kata kerjanya tanpa s. Okay, although this might seem quite simple, there are a few situations in the TOEFL test when the subject-verb agreement can be a little tricky. Walaupun sebenarnya definisi dari subject-verb agreement itu sesimpel ini, tetapi dalam soal TOEFL harus hati-hati karena agak sedikit-sedikit mengecoh. Oke.
You should be careful of a subject-verb agreement in the following situation. Jadi apa nih bahasan yang akan berada di bawah topik besar pertama problems with subject-verb agreement ini. Yang pertama adalah after prepositional phrases, after expressions of quantity, after inverted verbs, after certain words such as anybody, everything, no one, something, each and every. Jadi ada 4 situasi. Nah, 4 situasi itu akan dibahas masing-masing di bawah topik besar ini. Problems with subject-verb agreement. Mari kita lihat satu persatu. Ini yang pertama. Problems with subject-verb agreement, skill number 20. Make verbs agree after prepositional phrases. Anda ingat mungkin di skill awal-awal, skill nomor 2, prepositional phrases sering sekali diselipkan di antara subjek dan verb. Oleh karena itu kita harus tetap bisa fokus yang mana subjek, yang mana verb gitu ya. Dan pastikan bahwa mereka agree. Nah di sini dikatakan lagi diulang. Sometimes prepositional phrases can come between the subject and the verb. If the object of the preposition is singular and the subject is plural, or if the object of the preposition is plural and the subject is singular, there can be confusion in making the subject, verb, and verb agree. Jadi maksudnya prepositional phrasesnya ini mendistract kita untuk memastikan bahwa subjek dan verbnya agree. Jadi kalau di sini subjeknya adalah key, verbnya are, ini salah. Sama dengan yang di sini. Kalau subjeknya keys, verbnya is, ya salah. Ya, kita sering terpengaruh dengan prepositional phrases atau prepositional phrase yang ada di antara keduanya. The key to the doors, kita pikir doorsnya yang subjek, makanya kita taruh are. Sama dengan the keys to the door, kita pikir doornya yang subjek, makanya kita taruh is. Tapi dua ini adalah salah. Ringkasannya itu seperti ini. Tuh, tetap saja prepositional phrases boleh diselipkan sebanyak mungkin di antara subjek dan verb, sebatas diperlukan ya. Tetapi tetap saja harus yang subjeknya yang mana dan verbnya yang mana itu harus agree. When a prepositional phrase comes between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with the subject. Itu komentarnya. Sekarang kita lihat soalnya. Oke, kita lihat. Kita baca dulu instruksinya. Each of the following sentences has one or more prepositional phrases between the subject and the verb. Circle the prepositional phrases, underline the subjects once and the verbs twice, then indicate if the sentences are correct, C or incorrect R. Jadi nomor 1, the climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Subjeknya tetap climbers. Nah ini, on the sheer face, itu satu pipi. Dan kemudian dilanjutin lagi of the mountain, pipi yang lain lagi, prepositional phrase yang lain lagi. Ini tidak boleh mengganggu agreement antara subjek dan verbnya. Karena ini subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak, which is tanpa S. Makanya kalimat ini benar. Berikutnya, the interrogation conducted by 3 police officers. Ini conducted by 3 police officers ditaruh di antara koma. Dianya merupakan a positive phrase tetapi di dalamnya ada prepositional phrase. Ini perlu diperhatikan, tidak boleh mengecoh kita dalam menentukan yang mana subjeknya. Subjek tetap interrogation. Nah, kalau kata kerjanya have lasted, berarti salah karena have dipakai untuk yang jamak, sementara interrogation di sininya tunggal. Makanya kalimat ini salah. Nomor 3, the tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Tenants-nya adalah subjek. In the apartment, ini satu pipi. Next to mine, ini pipi yang lain.
Dan kemudian kata kerjanya adalah is giving. Tenants jamak, kemudian is giving tunggal. Incorrect. The president, surrounded by Secret Service agents, is trying to make his way to the podium. Subjeknya adalah president, verb ini adalah PP-nya, gitu ya. Nah, verbnya adalah is trying. Presiden tunggal, is trying tunggal. Correct. Nomor 5, the buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Buildings, subject. Nih, destroyed during the fire. Ada kata during. During adalah preposisi. Oleh karena itu ini adalah PP-nya. Dan kemudian verbnya lah are being rebuilt. Buildingsnya jamak, are-nya juga jamak. Correct. Because of the seriousness of the company's financial problems, the board of directors have called an emergency meeting. Nah ini kita harus lihat the board of directors. Ini adalah subjeknya. Ya, the board of directors. Dianggap sebagai satu kesatuan kah? Karena ini subjek. Sementara of directors itu adalah PP. Kalau kita anggap the board-nya sebagai satu kesatuan, kita tidak boleh menggunakan have. Ya, sebagai kesatuan harusnya tunggal board-nya, makanya ininya harusnya has, makanya ini incorrect. Oke, 7, 8, 9, 10 as usual bisa dilanjutkan sendiri. Oke, ini situasi yang kedua, skill nomor 21. Make verbs agree after expressions of quantity. Di sini dikatakan a particular agreement problem occurs when the subject is an expression of quantity such as all, most, some, followed by the preposition of. In this situation, the subject, almost or some, can be singular or plural depending on what follows the preposition of. Jadi ada beberapa ekspresi yang menyatakan kuantitas seperti all, most, some, dan kemudian diikutin oleh preposisi of. Dalam hal ini, subjeknya adalah bisa singular, bisa plural, tergantung apa yang muncul sesudah preposition of ini. Jadi kita lihat di sini contohnya, all of the book. Kalau seandainya all of the book, booknya singular, maka subjeknya harus, verbnya harus singular. Tetapi kalau all of the books jamak, maka verbnya pun harus jamak. Dan kemudian kalau seandainya diikutin oleh irregular seperti ini, all of the information, maka kita akan memakai tunggal. Nah, expressions of quantity ini terbatas, hanya keempat ini yang dimaksudkan dan yang sering sekali muncul di dalam TOEFL. Sekali lagi, konstruksi expressions of quantity diikuti oleh preposisi of dan kemudian objek. Objek inilah yang menentukan agreement dengan verbnya. Oke? Mari kita lihat latihan soal. Baik, ini latihan soalnya. Kita baca instruksinya. Each of the following sentences has a quantity expression as the subject. Ya, underline the subjects once, the verbs twice. Circle the objects. Circle the objects of that agree with the verbs. Ya, that the verbs agree with. Then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Kita lihat nomor 1 contoh. The witnesses saw that most of the fire. Nih, expression of quantity menggunakan most of dan kemudian diikuti oleh kata fire sebagai objek dari of. Fire adalah uncountable, ya. Most of the fire, ya. Fire adalah uncount. Kalau dianya uncount, ya berarti verb yang dipakai harusnya tunggal. Nah, ini verbnya. Was distinguished. Benar.
Kemudian berikutnya some of the animals. Nah, ini some of the animals. Nih, animals jamak. Kalau verbnya lantas menggunakan was, makanya salah. Lanjut, all of the students. All of the students jamak. Okay? In the class taught by Professor Roberts, nah ini verbnya is required, student sama is incorrect. Half of the food. Half of the food. Food itu adalah uncountable that we are serving to the guests. Ini adalah adjective clause yang menerangkan foodnya ini ya. Nah, verbnya ini. Verbnya adalah are. Sementara food adalah uncountable. Makanya ini juga incorrect. Nomor 5. We believe that some of the time. Some of the time. Time lagi-lagi uncountable. Kemudian ini kata kerjanya is going to be devoted. Is. Betul. All of the witnesses. All of the witnesses. Nih, witnessesnya adalah jamak ya. All of the witnesses in the jury trial which lasted more than 2 weeks. Kata kerjanya adalah have indicated. Berarti ininya pun jamak. Verbnya. Betul. Oke, 7, 8, 9, 10. Silahkan dicoba sendiri. Jadi sekali lagi, expressions of quantity yang harus mungkin diingat-ingat dihafalkan di sini adalah all, most, some, dan half. Ya, almost, some, half. Guys, saya pikir sudah cukup banyak yang dijelaskan. Tetapi juga at the same time, if you notice that explanation given for the points under this big topic of subject-verb agreement, itu sebenarnya poin-poinnya sangat kecil dan penjelasannya pun sangat pendek. Oleh karena itu kita bisa mengcover skillnya dengan jauh lebih cepat. Oke. Tadi di awal pembukaan saya mengatakan ada 4 situations untuk subject verb agreement yang harus menjadi perhatian supaya tidak menjadi problem. Kita sudah berhasil mengcover 2 dengan sebelumnya ada pendahuluan mengenai soal-soal written expression itu seperti apa begitu ya. Saya pikir cukup untuk episode 5 part 1 ini. I will be right back with part 2. I think it will cover another 2 skills. Akan mencakup 2 skills berikutnya, dan setelah itu kita review, kita bisa lanjut ke episode berikutnya dengan problems, kelompok problems yang berbeda lagi. Okay, so you hang in there, so I'll be right back. Thank you.